Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafidhani wa hafidhakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan Idul Adha, yaitu syiar Islam, yaitu salat Idul Adha. Kemudian setelah itu, para kaum muslimin yaitu mengadakan kurban atau menyembelih hewan kurban. Maka ini momentum yang sangat luar biasa. Ini merupakan hari yang sangat berkah, hari yang sangat agung, di mana di dalamnya kita dianjurkan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian bagi yang mampu untuk berkurban, maka dianjurkan dia untuk berkurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka para ulama menjelaskan salat di sini maksudnya adalah salat Idul Adha. Meskipun banyak tafsir juga yang mengatakan salat yaitu salat fardu, atau salat tahajud, salat sunnah. Namun karena dikaitkan dengan wanhar, maka salat di sini bisa ditafsirkan yaitu salat Idul Adha. Ummatal Islam, apa pelajaran dan hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari hari yang sangat agung tersebut, dari syiar Islam yang sangat berkah, yang sangat mulia tersebut? Ketahuilah saudaraku, bahwasanya ada beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang mampu kita petik dari Idul Adha atau Idul Kurban yang telah kita laksanakan kemarin. Di antaranya yang pertama adalah Idul Kurban, yaitu momentum di mana kita meningkatkan keimanan, meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha momentum bagi seluruh umat Islam untuk meningkatkan tauhid, aqidah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam lafaz takbir tersebut terdapat kalimah tauhid yang mana bunyinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka di dalam sigah takbir tersebut, di dalamnya terdapat La ilaha illallah wallahu akbar. Maka di situ momentum kita terus meningkatkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan. Ummat al-Islam, kemudian ketika kita salat Idul Adha pun Allah perintahkan kita salat betul-betul mengesahkan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyembelih pun bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena siapa? Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah, berkurbanlah juga karena Tuhanmu. Maka pelajaran yang paling utama yang bisa kita petik, kita ambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar momentum Idul Adha betul-betul kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat karena Allah, menyembelih pun tetap harus karena satu-satunya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kemudian hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maka inilah hikmah yang paling utama yang bisa kita ambil dari Idul Adha, yaitu bagaimana kita mampu untuk meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam, kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari momentum atau hari raya Idul Adha adalah yaitu bagaimana momentum hari tersebut kita mampu untuk meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad al-Kautsar, yaitu sungai di surga al-Kautsar. Atau ada yang menafsirkan al-Kautsar yaitu Al-Quran was sunnah wan nubuwah.
dan juga al-khair al-kathir, itu kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka bukan hanya Nabi kita yang diberikan kenikmatan, kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Allah telah berikan berbagai macam nikmat-nikmat yang begitu banyak yang wajib untuk kita syukuri. Maka momentum hari raya Idul Adha, hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil yang kedua adalah bagaimana momentum hari itu Allah mengingatkan kita untuk pandai-pandai menjadi hamba yang bersyukur, yang sehat badannya, mampu untuk solat, maka solatlah Idul Adha. Yang ada kelebihan rezekinya, mampu untuk berkurban, maka jangan lupa untuk berkurban sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, bagi orang yang memiliki harta yang banyak namun dia tidak mau berkurban, maka Nabi mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi wala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki namun ia enggan, tidak mau untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami ini. Ini menunjukkan bahwa hari raya Idul Adha mengajarkan kita, mengingatkan kepada kita agar kita betul-betul menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, umat al-Islam. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hari raya Idul Adha, yaitu bahwa bagaimana kita mampu untuk mencontoh dan meneladani sunnah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam, yang mana Allah anjurkan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berkurban, yaitu pertama lewat mimpinya Allah perintahkan dia untuk menyembelih Ismail 3 malam berturut-turut, dan Nabi Ibrahim dengan taatnya kepada Allah dan yakin-yakinnya bahwa itu adalah wahyu, perintah dari Allah, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Maka momentum Idul Adha, bagaimana Allah mengajarkan kita semampu kita untuk meneladani dan mencontoh bagaimana ketaatan dan bagaimana sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan berkurban bukan hanya sunnah Nabi Ibrahim, akan tetapi juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshaini amlahaini aqranaini. Dahulu Nabi Muhammad SAW berkorban dengan 2 domba, 2 kibas yang gemuk dan yang bagus tanduknya. Maka tatkala kita sebagai umat Nabi Muhammad berkorban, bukan hanya mencontoh mengikuti sunnah Nabi Ibrahim saja, akan tetapi kita berusaha untuk ittiba', berusaha untuk mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pun dahulu berkorban. Kemudian yang keempat, umat al-Islam, hikmah yang keempat yang mampu kita petik, yang mampu kita ambil dari peristiwa Idul Adha kemarin adalah bagaimana agar kita mampu untuk mencontoh bagaimana kesabaran. Allah ingin mendidik kita menjadi hamba yang bersabar, sehingga kita mampu mencontoh betapa sabarnya Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih anaknya, dan betapa sabarnya Nabi Ismail yang dengan sabarnya beliau menerima wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini butuh untuk bersyukur, dan hidup ini juga butuh untuk bersabar. Tanpa adanya syukur, tanpa adanya sabar, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pahala dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Idul Adha, kembali Allah ingin mengingatkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersabar. Karena selain nikmat, Allah juga kadang memberikan ujian dan cobaan agar kita betul-betul menjadi hamba yang bersabar, umat al-Islam. Kemudian hikmah yang kelima yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil daripada hari raya Idul Adha adalah yaitu bagaimana momentum hari tersebut Allah mendidik kita agar betul-betul bagaimana kontinu dan konsisten, istiqamah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-qurban
Al-qurban dari kata qarba, dekat, sehingga al-qurban, berkurban, yaitu bagaimana kita sebagai hamba Allah mampu untuk terus taqarrub, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu hikmah yang terakhir yang bisa kita petik dari peristiwa hari yang sangat mulia, itu hari raya Idul Qurban, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi hamba-hamba yang dermawan, hamba yang berinfak, bersedekah, berbagi daging kurban dan seterusnya. Maka ini indahnya agama Islam, indahnya syariat agama Islam, karena agama Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, berbagi kepada sesama kaum muslimin, bahkan juga kepada non muslim, karena pada hari itu kita diperbolehkan untuk berbagi daging kurban, baik kepada yang muslim ataupun tetangga kita yang non muslim. Hari yang dimana kita berbagi, hari dimana kita diperbolehkan makan, diperbolehkan minum, karena Nabi bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik, hari-hari masih diperbolehkan kita untuk makan, untuk minum, dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang terakhir yang bisa kita petik adalah hari raya Idul Qurban, hari raya Idul Adha, mendidik kita untuk menjadi hamba yang dermawan, hamba yang yang berbagi kepada sesama, sehingga timbullah atau terwujudlah rahmatan lil alamin, muncullah kasih sayang, rasa cinta, kedamaian, sehingga semakin indah kehidupan kita dengan dilandasi dengan syariat agama Islam yang dituntunkan, yang berasal dari Allah dan dituntunkan, diajarkan kita oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah beberapa hikmah-hikmah yang mampu kita petik, yang mampu kita ambil pelajaran dari peristiwa hari raya yang sangat mulia, yaitu hari raya Idul Adha atau Idul Qurban. Mudah-mudahan hikmah-hikmah tadi mampu kita petik dan mampu kita amalkan, mampu kita laksanakan, sehingga banyak kenikmatan-kenikmatan, banyak kebaikan-kebaikan, banyak hikmah yang dapat yang mampu kita dapatkan dan kita peroleh. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu bersabar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam syurganya dengan keridhaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.